Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 185 sampai 186 atau episode 211 sampai 212. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Weiss, kamu baru saja memasuki kota kekacauan primal selama beberapa hari dan kamu benar-benar berani bergerak pada Leibo. Bukankah berulah di kota kekacauan primal ini, sama saja dengan mencari kematian? Terlibat dalam energi kekacauan yang kabur di dalam kota, tidak mungkin untuk melihat akhir kota. Di balkon-balkon banyak bangunan, para pejuang alam semesta semuanya membuka mata lebar-lebar dan menatap dua orang yang jauh. Yang dikejar benar-benar diliputi petir, ia dengan sengaja membiarkan petirnya menembus seluruh langit. Raksasa banteng liar yang tinggi dan kokoh, dengan mata merah cerahnya, mengamuk ketika dia melambaikan kapak besar yang menakutkan itu. Lawannya secara bersamaan menghindar saat dia juga melambaikan tombak petirnya. Ruang di sekitar mereka hancur, energi kekacauan berdesir di seluruh ruang. Di menara tempat tinggal pemilik, Luo Feng dan kelompok individu semuanya pucat. Mereka seperti semut, sementara keduanya di kejauhan seperti dewa-dewa kuno raksasa. Dengan melihat keduanya, Luo Feng menahan napas, melihat ruang yang jauh hancur, matanya terbuka lebar, mereka terlalu kuat. Yang abadi sebenarnya sangat menakutkan. Sebagian besar kebiasaan yang dia temui di alam semesta virtual. Bahkan yang dia temui dalam kenyataannya mengendalikan aura mereka. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan yang abadi yang benar-benar mengamuk, dan amarah ini, hanya dengan gelombang, cukup untuk menghancurkan ruang di alam semesta. Hanya kekuatannya saja yang bisa memecahkan ruang. Luo Feng melihat ke atas, gelombang ular petir di udara, petir menembus 10 juta mil. Dengan hanya membalikan tangan mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet, ini adalah yang abadi. Luo Feng akhirnya mengerti. Di seluruh kota kekacauan utama terdengar gemuruh yang dipenuhi amarah, tiba-tiba tanah dan langit benar-benar menjadi gelap. Luo Feng terkejut ketika menyadari bahwa perpecahan dan keruntuhan, sesekali di ruang angkasa telah tertutup dengan sendirinya, energi hukum asal yang mengalir, dan bahkan energi kekacauan, semua ini benar-benar menjadi sunyi dan sama sekali berhenti bergerak. Di kejauhan, dua prajurit absolut hanya bisa terdiam juga. Tiba-tiba, di atas mereka, energi chaos dalam jumlah besar telah membentuk tangan raksasa, hampir seperti tangan seukuran gunung. Tangan energi kekacauan ini menamparkan dengan keras, seperti surga yang hancur total. Kedua yang abadi itu tampak kaget dan takut di mata mereka. Weiss dan Leibo, keduanya memiliki reputasi yang cukup tinggi, bahkan di dalam 1008 negara-negara di dunia sebagai makhluk abadi yang kuat. Namun demikian, mereka segera menjadi bubuk, hampir seperti menghancurkan tahu. Para pejuang yang kuat dalam kota kekacauan utama semua menatap dengan mata terbelalak. Keduanya menjadi bubuk, bahkan jiwa mereka berubah menjadi debu. Di ruang yang jauh, debu mulai dengan cepat berkumpul lagi, membentuk dua bentuk manusia, satu adalah raksasa banteng dan yang lainnya pria kurus itu tersambar petir, wajah mereka berdua pucat, pria kurus itu berteriak, "Pemimpin kota, Weiss yang ingin membunuhku. Aku tidak bersalah. Aku hanya benci, jika aku tidak bisa membunuhmu." Mata pria banteng itu merah, menatap tajam ke pria kurus itu, sambil meraung pelan. "Bodoh." Pria kurus itu tertawa dingin dan menatapnya. "Ah!" Pria banteng itu mengamuk dengan marah. Hanya sebuah pemikiran dari pemimpin kota dan 100.000 mil energi kekacauan membentuk tangan, menyebabkan dua yang abadi ini nyaris tidak bisa bertahan hidup, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tingkat kontrol serangan itu sangatlah mengerikan. Tim penegak hukum ketiga, akan menendang Weiss dan Leibo keluar dari jagat raya. Weiss akan dikunci di penjara bintang 9, Leibo di penjara bintang 2, terdengar muncul sebuah suara rendah, yang dipenuhi jejak logam atau sesuatu yang serupa, yang bergema di seluruh alam semesta. Sebuah jawaban yang bergema di seluruh penjuru kota. 5 cahaya berwarna darah terbang, melawan tim penegak hukum, dua makhluk abadi yang sudah mengalami pukulan berat dari sebelumnya tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan bahkan tidak ada jejak dendam.
Mereka dengan patuh mengikuti tim dan pergi dengan kapal yang seluruhnya berwarna merah darah. Di dalam kapal semesta merah darah itu, Weiss, kamu dianggap beruntung. Kali ini kamu tidak membunuh siapapun. Jika kamu telah membunuh seseorang, kamu akan mati tanpa keraguan. Kamu tidak akan hanya dikurung di penjara Starfield ke-9. Ucap orang yang mengenakan baju besi merah darah, membawa putaran aneh pisau. Penegak hukum abadi menggelengkan kepalanya. Pria banteng itu mengamuk pelan, ekspresinya berjuang ketika dia menatap pria kurus yang jauh. Aku hanya benci jika aku tidak membunuh Leibo. Jadi bagaimana jika kamu bersembunyi di kota Primal Chaos? Aku akan tetap datang untuk membunuhmu. Bodoh, bahkan setelah kamu masuk kamu tidak bisa membunuhku. Kali ini aku memasuki penjara kedua sementara kamu di penjara bintang 9, hahaha, aku akan menyaksikan bagaimana kamu mati. Leibo tertawa dengan gila-gilaan. Mati? Bagaimana aku bisa mati sebelum aku membunuhmu? Raksasa banteng itu sepertinya ingin menelan lawannya. Kamu telah terluka seburuk ini, kamu tidak akan bisa pulih dalam 100 tahun ke depan, dan kamu masih bisa sombong dengan sangat gila. Semuanya terdiam. Para penegak hukum, 5 yang abadi meraung bersamaan. Raksasa banteng dan lelaki kurus akhirnya berhenti bertengkar satu sama lain. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap dan sekelompok pemuda di menara semuanya tercengang. Sebagian besar dari puluhan ribu prajurit primal kota kekacauan juga tenang. Hanya sedikit yang dekat atau berbicara dengan Leibo dan Weiss mulai berdiskusi, banyak yang melanjutkan pelatihan mereka. Lagi pula, waktu di dalam kota kekacauan primal terlalu berharga. Agar yang abadi bisa masuk, hanya satu slot yang sangat mengejutkan. Mereka bahkan menjadi debu, tetapi mereka masih selamat. Aku berani menjamin, kedua jiwa mereka sudah mati. Apa yang kamu tahu? Kedua yang abadi telah mencapai tingkat tubuh abadi. Setiap sel mereka telah diresapi dengan ingatan mental mereka, bahkan jika jiwa mereka dihancurkan dan direduksi menjadi abu, selama satu sel tersisa, mereka dapat dengan cepat menyerap energi dan potongan-potongan tubuh mereka, dan bentuk mereka menjadi utuh lagi. Tubuh abadi, aku mendengar bahwa bahkan di antara mereka yang tidak mati, sangat sedikit yang benar-benar berhasil mencapai tingkat ini. Kedua yang abadi itu bahkan tidak berarti apa-apa. Pemimpin kota itu yang membuat langkah itu, sekarang makhluk yang benar-benar menakutkan. Dia bahkan tidak menunjukkan dirinya, hanya dengan pemikiran, seluruh ruang angkasa menghentikan pergerakannya, bahkan ruang itu terbelah dan ukiran hukum asalnya semua berhenti. Kelompok jenius sedang berdiskusi merajalela. Luo Feng dan kelompok itu terkejut dan gembira atas apa yang telah terjadi, terutama gerakan yang dilakukan oleh pemimpin kota, itu benar-benar luar biasa. Darah mereka mengalir dengan adrenalin, ini karena mereka semua dapat melihat bahwa pemimpin kota bahkan tidak mengungkapkan dirinya, dan dia benar-benar mengendalikan seluruh ruang di dalam kota. Seberapa besar kesepakatannya? Semua hukum alam semesta, semua kota kekacauan utama menghentikan pergerakannya. Dalam sebuah contoh, semua makhluk dipaksa untuk membeku. Pada tingkat apa ini? Cukup sulit dipercaya. Untuk menjadi pemimpin kota kekacauan utama, posisinya harus jauh lebih tinggi dari semua pemimpin negara jagat raya. Bahkan di seluruh alam semesta, dia pasti makhluk yang absolut. Hanya dengan pikirannya saja dia bisa mengendalikan seluruh ruang semesta, dan membekukan pergerakannya. Luo Feng benar-benar terpana, pemimpin kota kekacauan utama, dia merasa seperti dia adalah penguasa dari alam semesta. Benar, Tuan, sial, aku sudah mengikuti gurumu selama lebih dari 60 juta tahun. Aku belum pernah melihat makhluk yang begitu kuat dan brutal. Dalam benaknya suara tinggi Babata bergema, itu sangat hebat, aku telah melihat seorang pemimpin negara jagat raya bergerak. Aku pikir itu menakutkan karena dalam sekejap ia mengendalikan ruang, dan menghancurkan atau melukai banyak orang di dalam sebuah bintang. Namun itu masih tidak berarti jika dibandingkan dengan serangan pemimpin kota kekacauan primal itu. Pemimpin ini pasti merupakan makhluk puncak. Aku bahkan merasa bahwa alam semesta asal ini adalah miliknya. Ucap Babata. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Benar, memang ada perasaan bahwa kota itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta primal, hanya ada satu kota kekacauan primal ini. Jauh lebih kuno dari banyak negara di dunia. Pemimpin kota ini, adalah puncak sejati dari jagat raya yang luas ini. Luo Feng benar-benar menahan napas, ia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi abadi, bahkan kekuatan untuk menuju menjadi pemimpin negara jagat raya.
Tidak peduli apa yang terjadi, setidaknya dia dapat melihat dan menyentuh mimpinya. Pemimpin negara jagat raya, membuka negara jagat raya baru, tidak jatuh selama 1 triliun tahun. Itu sudah merupakan tujuan surgawi. Dalam sejarah seluruh umat manusia di alam semesta, dibutuhkan triliunan tahun bagi seorang pemimpin negara semesta untuk muncul. Karenanya, orang hanya bisa membayangkan kesulitannya. Adapun pemimpin kota kekacauan primal yang lebih tinggi, Luo Feng merasa seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda melihat ke langit. Dia fana, pemimpin itu seperti para dewa sendiri. Untuk seseorang yang sekecil itu untuk memandang ke atas, itu membuatnya bertanya-tanya, apakah itu tempat yang bisa dijangkau orang normal? Pemimpin negara semesta, mendominasi selama 1 triliun tahun, mereka semua adalah eksistensi yang tidak dapat dipercaya, dan bahkan selama masa hidup gurumu, tidak ada berita tentang pemimpin negara alam semesta baru yang diproduksi sama sekali. Bahkan lebih kuat dari pemimpin negara jagat raya. Ya Tuhan, Babata benar-benar menjadi gila. Kota kekacauan kuno, Luo Feng dan sekelompok pemuda berdiri di menara, menyaksikan perpecahan di ruang-ruang di langit. Perpecahan itu memiliki jalinan hukum asal yang saling menjalin satu sama lain. Menyaksikan mereka memunculkan perasaan tentang hukum asal dan riak aneh mereka bercampur satu sama lain. Luo Feng dan kelompok itu terbenam di dalam. Mereka semua jenius yang telah melewati gerbang hukum asal, oleh karena itu sangat mudah untuk terbenam di dalamnya. Jika itu adalah seorang pejuang normal atau pembaca roh yang tidak melangkah melewati pintu masuk, mereka hanya akan terpana saat menonton adegan ini di depan mereka. Mereka dirangsang. Dari ratusan itu, mereka semua adalah jenius yang bangga, semua jenius absolut di dalam negara-negara semesta mereka. Namun tidak peduli betapa jeniusnya mereka ada grup pada setiap 5.000 tahun. Berapa banyak yang ada dalam 1 triliun tahun. Namun, karena jagat raya mula-mula memiliki manusia sejak dahulu kala, dengan aliran waktu yang sangat panjang, dan tak terhitung, berapa lama waktu yang diperlukan agar pemimpin kota primal seperti manusia muncul. Mereka semua terstimulasi. Kelompok jenius yang bangga semua menahan napas di dalam. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi pemimpin utama kota kekacauan, mereka masih akan menjadi pemimpin negara semesta. Namun sisi logis mereka memberitahu mereka, bahkan untuk yang paling jenius dalam kelompok yaitu Bolan, peluangnya untuk menjadi pemimpin negara semesta, mungkin paling banyak 1 berbanding 10 juta, apalagi sisanya. WIT, Luo Feng, kamu 12 orang ikuti aku, masuk ke ruang tablet 9 kekacauan alam semesta. Penerima berjubah hitam datang ke kastil dan memanggil 12 nama. Berdiri di sana dengan mata tertutup dan terbenam dalam pelatihannya, Luo Feng harus dibangunkan oleh AI Babata yang hidup sebelum dia terkejut. Setelah itu, ia mengikuti 11 jenius muda lainnya yang memilih tablet 9 jagat, semuanya dipimpin oleh penerima berjubah hitam ke ruang pelatihan. Tempat tinggal pemimpin kota sangat luas. Ada banyak konstruksi di dalamnya, mengambil area melingkar seluas 1000 mil. Penerima berjubah hitam membawa Luo Feng dan kelompok 12 melalui jalur yang lebarnya sekitar 60 meter dan tinggi 120 meter. Sisi-sisi jalan setapak itu memiliki pintu perunggu besar, masing-masing panjangnya 160 meter dan tinggi 120 meter dan masing-masing memiliki kata-kata kuno. Muzu, kapak besar, zaman naga. Di depan setiap pintu berdiri seorang lelaki tua yang tampak baik hati. Yang aneh adalah, lelaki tua yang berdiri di depan setiap pintu itu tampak sangat mirip. Ada total 52 pintu di sini, masing-masing mengarah ke salah satu dari 52 ruang tablet Primal Chaos. Penerima berjubah hitam tersenyum, di depan adalah pintu masuk ruang pelatihan tablet 9 semesta. Oh, kita sudah sampai. Luo Feng menatap pintu perunggu besar itu. Pintu perunggu yang telah ada di sini selama lebih dari 100 juta tahun memiliki 2 kata bahasa semesta di atasnya, 9 pintu, dengan tinggi 120, itu membuat orang bisa melihat ke atas untuk melihatnya secara keseluruhan. Di samping pintu berdiri seorang lelaki tua dengan mata vertikal di dahinya, mirip dengan semua lelaki tua lainnya. Tuan Kandeli, penerima berjubah hitam membungkuk. Pria tua bermata 3 itu tersenyum dan memandang Luo Feng dan kelompoknya, sekelompok pang baru dari Virtual Universe Company. Penerima berjubah hitam sangat menghormati, mengikuti yang ia berbalik dan memandang kelompok. Ini adalah Lord Kandeli, penjaga ruang pelatihan tablet kekacauan primal. Sebelum masing-masing dari 52 pintu tablet, mereka semua adalah klon yang disulap oleh Lord Kandeli.
Dia telah menjaga 52 pintu selama lebih dari 1 juta era. Dia adalah prajurit paling dihormati di kota kekacauan utama. Sekelompok pemuda terkejut ketika mereka melihat orang tua yang tampak seperti bermata tiga ini. Mereka terkejut mengetahui bahwa itu sebenarnya satu orang yang menjaga semua 52 pintu. Sebagai salah satu dari 3 harta karun kota Primal Chaos, pentingnya 52 tablet ini tak terbayangkan. Mengizinkan satu orang menyulap 52 klon untuk mengawasi mereka, seberapa kuat orang ini. Dan dia telah menjaga mereka selama lebih dari 1 juta era. Adapun master dari planet Yunmo, Hu Yanbo, dia hanya hidup selama lebih dari 6.000 era. Tuan Kanli, Luo Feng dan kelompok itu membungkuk dengan hormat. Hehehe, mereka benar-benar muda, menatapmu mirip dengan harapan masa depan umat manusia. Kandeli tersenyum dan mengangguk, tunggu sebentar, kelompok di dalam keluar sebentar. Ya, Luo Feng dan kelompoknya patuh. Luar biasa, kota kekacauan primal memang tanah pelatihan suci umat manusia. Yang kuat itu seperti awan, kuat di luar nalar. Dalam sekejap kami bertemu dengan seorang penjaga yang telah mengawasi lebih dari 1 juta era, sebuah monster tua. Babata berteriak kaget, gurumu lebih kuat darimu dan dia telah hidup lebih lama juga. Namun jumlah prajurit kuat yang dia temui tidak ada artinya dibandingkan dengan kamu. Perbedaan di lingkaran tempat kamu bepergian, benar-benar menggambarkan orang yang kamu temui. Tuan planet Yunmo bagaimanapun adalah seorang pejuang tunggal, bahkan untuk bertemu dengan satu pemimpin negara jagat raya, adalah kejadian langka. Meskipun Luo Feng lemah, namun ia telah memasuki inti perusahaan virtual jagat maya. Karena itu, mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan puncak umat manusia, dan makhluk-makhluk lain yang tidak dapat dipercaya sama sekali bukanlah kejutan. Tuan Kandeli, Tuan Kandeli. Teriakan terdengar. Dengan gelang emas di kepalanya dan sepatu bot di kakinya, seorang pemuda kera memancarkan aura yang kuat tiba-tiba muncul di pintu masuk pintu perunggu. Dia segera membungkuk hormat pada Lord Kandeli, dan memandangi kelompok Luo Feng. Dia tersenyum dari matanya, Lord Kandeli, sepertinya waktu aku tepat. Aku bisa masuk dengan mereka untuk berpartisipasi. Jika aku sedikit lebih lambat, aku harus menunggu 7 hari lagi. Ah, kamu sudah menerobos. Kandeli tersenyum ketika dia menatap pemuda kera. Benar? Aku sudah berhasil melewati level 6, sehingga mendapatkan 7 hari lagi untuk melihat dan mempelajari tablet, kata pemuda kera. Kandeli memejamkan matanya selama beberapa detik dan membuka setelahnya, dan mengangguk, kamu memang menerima 7 hari lagi untuk mempelajari tablet. Tambahan, dalam kelompok di samping, Luo Feng berpikir, ketika kamu pertama kali memasuki kota kekacauan utama, seseorang dapat menerima 7 hari untuk mempelajari tablet. Dan dari kelihatannya, sepertinya memenuhi syarat, atau melewati beberapa tes, seseorang bisa mendapatkan kesempatan lain. Bagaimana seseorang benar-benar menerima kesempatan lain untuk mempelajari tablet? Luo Feng dan kelompoknya masih belum tahu. Namun mereka percaya mereka akan segera mengetahuinya, setelah mereka semua akan tinggal di kota kekacauan utama selama 30 tahun. Mereka diam-diam menunggu. Setelah sekitar 5 hingga 6 menit, seluruh pintu perunggu terbuka secara bertahap. Energi kekacauan keluar dari dalam, membuatnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas di dalam. Keluar, Kandeli melihat ke dalam dan meraung pelan. Suaranya bergema terus-menerus di dalam ruang pelatihan. Dengan sangat cepat, bayangan manusia mulai muncul dari aliran energi kekacauan, dan banyak yang tampaknya menutupi telinga mereka dengan tangan. Ada satu pemuda yang tinggi dan kokoh dengan 6 mata di dahinya. Dia tampak enggan ketika kembali untuk melihat terakhir, namun dia tetap pergi pada akhirnya. Kamu ber-13, kamu bisa masuk sekarang. Kandeli memandang kelompok di depan mereka, setelah 7 hari, pintu akan terbuka dan kamu akan segera keluar, mengerti? Dimengerti. Kelompok itu mengangguk. Oke, Kandeli mengangguk, masuklah. Kelompok itu segera masuk satu demi satu, penuh dengan antisipasi dan kegugupan. Ruang pelatihan itu sangat besar dan energi kekacauan berputar di dalam. Luo Feng dengan hati-hati mensurvei daerah itu, melihat energi kekacauan berputar di sekitar tablet batu besar, itu adalah 9 tablet alam semesta. Luo Feng merasakan antisipasi sekaligus kegugupan, 11 pemuda lainnya juga serupa, hanya saja pemuda keras sangat akrab dengan bagian dalam ruang pelatihan ketika ia mulai belajar dengan segera. Mendekat ke tablet kekacauan primal, baru kemudian orang bisa melihatnya dengan jelas.
Ini adalah tablet kekacauan primal setinggi 100 meter. Di atasnya ada 9 gambar dan di sisi tablet ada kata-kata bahasa jagat raya, 9 jagat raya. Setiap gambar mirip dengan gambar di dinding yang pernah mereka lihat sebelumnya. Namun perasaan yang diberikannya jelas berbeda. Dari tampilan sebelumnya dari gambar-gambar 9 alam semesta sebelumnya, mereka sudah tahu bagaimana tampilannya. Gambar 1 adalah hujan gerimis. Namun dengan pemeriksaan yang teliti, orang akan menyadari hanya ada 9 tetes hujan. Gambar kedua adalah hujan terus-menerus. Pada pemeriksaan yang cermat, ada total 36 tetes hujan. Gambar ketiga adalah hujan deras. Sejumlah besar hujan berkumpul, ada total 108 tetes hujan. Keempat adalah diagram bintang. Satu planet memiliki 4 bulan yang mengelilinginya. Kelima adalah galaksi. Dengan 12 planet di dalamnya, setiap orang dengan jumlah bulan yang berbeda. Yang keenam adalah galaksia, dengan planet yang tak terhitung jumlahnya membentuk galaksia yang luas. Bahkan ketika Luo Feng melihat gambar sebelumnya, dia telah meminta Babata untuk menghitungnya tetapi dia juga tidak dapat menentukan jumlah planet, karena ada banyak daerah yang jauh dan pingsan. Mereka tampaknya dipenuhi dengan planet-planet, namun tidak mungkin untuk menghitung jumlah pastinya. Gambar 7, tampak seperti binatang aneh. Yang ke-8 juga mirip dengan binatang aneh. Gambar ke-9 adalah satu dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin untuk menghitungnya. Jika seseorang mengatakan bahwa dengan set 1-6 gambar ini, Luo Feng masih bisa sedikit memahami sedikit dan merasakan jalur hukum asal samar dalam tablet 9 jagat, maka set gambar 7-9 yang terakhir, mereka sangat abstrak. Luo Feng hanya merasa mereka adalah beberapa binatang aneh. Bagaimana mungkin mereka bisa memegang sesuatu sehubungan dengan hukum asal, mereka terlalu abstrak. Namun, 52 tablet Primal Chaos masih merupakan harta karun kemanusiaan dari alam semesta. Dengan memahami salah satu tablet, menjadi pemimpin negara semesta akan menjadi mudah. Dengan demikian, prajurit absolut yang tak terhitung jumlahnya telah menganggap faham gambar 7 hingga 9 menyimpan misteri mendalam yang tak dapat dipercaya di dalamnya. Hanya saja kekuatan Luo Feng terlalu lemah. Karenanya, ia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun artinya. Luo Feng telah melihat seluruh 9 tablet semesta dalam gambar sebelumnya, namun sekarang ketika dihadapkan dengan hal yang sebenarnya. Terutama ketika melihat gambar gerimis pertama, kesadarannya segera terbenam di dalam. 9 tetes hujan itu mulai berubah menjadi bayangan tak terbatas dalam benaknya. Orang harus tahu bahwa Luo Feng memiliki 3 tubuh, dan karena ketiga tubuh memiliki saluran kesadaran, seperti yang ada di bumi, manusia berada dalam kesadaran jiwa. Saluran binatang bertanduk emas adalah inti di dalamnya. Klan Mosa ada di dalam kristal kehidupan. Dan karena ketiganya adalah satu, kesadaran mereka tetap terhubung. Karena itu apapun yang dilihat Luo Feng, secara alami dua lainnya akan melihat dalam ruang internalnya. Di dalam mata binatang bertanduk emas itu, 9 tetes hujan menjadi cakar yang sangat tajam, ekor melambai yang kuat, bahkan seperti tanduk emas yang menembak. Cloning klan Mosa, yang dalam bentuk Luo Feng berpakaian hitam, memegang perisai dan pisau, inti kehidupan internal sedikit berputar, menyatu sempurna dengan hukum asal ruang angkasa. Dia merasa bahwa 9 tetes membentuk kerja pisau yang diresapi dengan hukum ruang angkasa. Karena klan Mosa disukai oleh ruang itu sendiri, klan Mosa secara otomatis mulai melepaskan kibarannya. Dan manusia berdiri tepat di depan tablet 9 jagat, melihat 9 tetes. Dia samar-samar bisa melihat 9 konsep yang berbeda, hampir seolah-olah itu menjadi 9 bilah emas yang terus-menerus terbentuk dan beriak seperti gelombang kuat. Mereka semua pandai dalam hal-hal yang berbeda, maka hal-hal yang mereka lihat berbeda. Namun semua jalan yang berbeda ini mengarah ke satu tujuan. Untuk dapat disebut sebagai salah satu harta karun kota Primal Chaos, harta karun seluruh umat manusia, tablet 9 jagat raya itu memang misterius dan sangat mendalam. Undang-undang energi dan asal yang berasal darinya, secara otomatis akan menyedot penonton untuk secara tidak sadar mempelajarinya. Karena itu sangat berharga, orang akan mendapat kesempatan untuk mempelajarinya ketika seseorang pertama kali memasuki kota kekacauan utama. Namun, seseorang harus bergantung pada pemahamannya sendiri setelah memahami kedalaman tablet ini. Dengan sumber daya terbatas, seorang pejuang sejati yang kuat, hanya dia yang akan menerima 1, 2, bahkan mungkin 3 kali lagi, untuk mempelajarinya lagi.
Dan setiap saat berlangsung 7 hari. 13 orang di dalam ruang pelatihan benar-benar tenggelam, bahkan tidak dapat memahami jumlah waktu yang berlalu. Pintu perunggu besar itu bergemuruh terbuka, ke-13 masih terbenam di dalam bahkan tidak terbangun dari itu. Keluar, sebuah suara bergema di dalam, segera menembus ke dalam pikiran mereka. Keluar, 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 ayo keluar. Suara itu berulang kali bergema di benak mereka, semakin keras saat itu berlanjut, menyebabkan mereka semua terkejut dan terbangun. Deru yang terus-menerus dalam benaknya menyebabkan Luo Feng meraih kepalanya tanpa sadar. Ke-13 orang itu dengan cepat bergegas keluar, saat mereka melewati pintu masuk, baru saja raungan yang diulang menghilang, dan mereka kembali merasa nyaman. Apakah sudah berakhir? Ketika Luo Feng berjalan melewati pintu masuk, dia berbalik dengan enggan untuk melihatnya sekali lagi. Namun dengan energi kekacauan yang berputar di dalam, seseorang tidak dapat melihat tablet dengan jelas. Baru sekarang Luo Feng mengerti mengapa kelompok sebelumnya enggan saat mereka pergi. Di depan ruang pelatihan, pemuda kera membungkuk dengan hormat di Wali Kandeli dan kemudian menjadi seberkas cahaya dan pergi. Kalian tunggu sebentar. Wali Kandeli tersenyum. Luo Feng memandang pria tua itu dengan rasa ingin tahu. Para jenius lain juga penasaran ketika Kandeli tersenyum. Ini adalah pertama kalinya bagi kalian semua memasuki ruang pelatihan. Biarkan aku memberi kamu beberapa saran. Pertama, pergi mencari tempat di mana kamu akan tinggal selama 30 tahun ke depan. Kemudian masuki alam semesta virtual dan minta untuk memasuki jembatan surga. Masuki jembatan surgawi. Luo Feng dan yang lainnya penasaran. Begitu kamu memasuki jaringan alam semesta virtual dan memasuki jembatan surgawi, kamu akan mengerti. Kandeli tersenyum acuh tak acuh, kamu bisa pergi sekarang. Wali tidak ingin berbicara lagi, Luo Feng dan kelompoknya hanya bisa pergi. Meninggalkan kediaman itu, Luo Feng berpisah dari 12 dan mulai mencari tempat tinggalnya. Jumlah area yang dimiliki kota Primal Chaos sangat luas. Kecuali untuk beberapa konstruksi khusus, sisa bangunan itu identik, dan sebagian besar pintunya berwarna putih, artinya tidak ada orang yang tinggal di sana. Di mana aku harus memilih untuk tinggal selama 30 tahun ke depan? Luo Feng merenung, aku akan memilih pusat kota, bangunan yang lebih tenang. Kediaman pemimpin kota adalah pusat dari seluruh kota. Di sekeliling kediaman ini terdapat banyak bangunan, yang sebagian besar kosong. Luo Feng dengan sangat cepat menemukan tempat tinggal yang lebih sepi. Berdiri di depan pintu, dia meletakkan tangannya di atasnya. Pintu membuat beberapa suara dan secara bersamaan mulai berubah menjadi abu-abu, dari putih menjadi abu-abu, sampai akhirnya berhenti. Selamat datang Tuan. Suara elektronik bergema. Luo Feng memasuki ruang tamu. Tingkat 1 adalah ruang tamu yang sangat besar, di dalamnya fasilitasnya sangat mewah dan canggih. Suara elektronik melanjutkan, aku adalah layanan AI. Selama masa tinggal kamu, aku akan melayani kamu. Apapun yang kamu butuhkan, misalnya makanan, minuman dan lain-lain, silakan memesan. Luo Feng mengikuti tangga ke atas dan menjadi seberkas cahaya, dan segera mencapai balkon di lantai 3. Di balkon itu ada beberapa tanda kasual yang ditinggalkan oleh para pejuang yang telah berlatih di sana sebelumnya. Namun mereka acak dan sulit diatur, meskipun ia samar-samar bisa merasakan energi khusus mereka. Namun setelah melihat salah satu dari 52 tablet kekacauan primal, ia tidak memiliki banyak minat pada coretan acak-acak seperti itu. Waktunya di alam semesta sangat berharga, ia tidak bisa menyia-nyiakannya dengan metode efisiensi rendah. Mulai hari ini, aku akan benar-benar memulai hari-hari pelatihanku di kota kekacauan utama. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Di kejauhan dia bisa melihat para prajurit berlatih keras di balkon mereka. Banyak dari mereka memiliki penampilan yang hampir mirip, rambut mereka telah tumbuh sangat panjang, hampir seolah-olah mereka tidak bergerak selama bertahun-tahun. Pertama-tama aku akan memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Gunung Yuxiang, wilayah awal absolut, Villa 1136. Luo Feng muncul di dalam vilanya. Yang mulia, sekelompok staf dan pelayan membungkuk. Luo Feng mengangguk dan bertanya secara bersamaan, permintaan untuk memasuki jembatan surgawi. Dimengerti. Di pundaknya, pelayan virtual seukuran kepalan tangan Babata segera terhubung ke sistem utama alam semesta virtual dan meminta. Sangat cepat, sebuah suara terdengar di benak Luo Feng, identitas dikonfirmasi. Luo Feng, kamu telah memperoleh akses abadi untuk memasuki jembatan surgawi.
kami harap kamu bekerja keras dan mencapai ujung jembatan surgawi. Mulai transfer, Luo Feng segera menghilang dari villa alam semesta virtual, dalam ruang khusus. Ini adalah lautan yang tak berujung, ombak mengalir satu demi satu. Dan di atas lautan ada satu pulau yang indah. Di sampingnya ada 52 pelabuhan, dan setiap pelabuhan memiliki jembatan tanpa ujung yang memanjang darinya, hingga ujung cakrawala, hampir seolah-olah terhubung ke cakrawala yang jauh. Ke-52 jembatan ini sepenuhnya menutupi seluruh udara di atas lautan. Di atas lautan, bahkan ada sedikit kabut, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas di atas lautan. Dengan kabut menyelimuti segalanya, itu membuat jembatan tampak mistis dan melayang. Luo Feng tiba-tiba muncul di alun-alun di tengah pulau. Luo Feng, kamu juga ikut. Sudah ada 9 pemuda di sana. Luo Feng melihat, 9 ini adalah orang-orang yang telah mempelajari 9 tablet semesta bersama dengannya. Apakah kamu semua tahu, apa tempat ini? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa bertanya kepada penjaga-penjaga. 9 pemuda tersebut menunjuk tidak terlalu jauh, di sana berdiri di alun-alun seorang pria berpakaian jubah bintang hitam. Dia memiliki 4 telinga, tanpa hidung, seluruh tubuhnya tampak ramah ketika dia tersenyum dan berjalan. Apa kabar, Luo Feng? Aku adalah penjaga jembatan surgawi, Bevin, namun aku lebih suka orang lain memanggil aku penjaga. Bagaimana kabarmu Tuan Penjaga? Ucap Luo Feng sambil membungkuk dengan hormat. Biarkan aku memperkenalkan kamu. Penjaga Bevin mengangguk, jembatan surgawi ini dibangun khusus untuk 52 tablet kekacauan primal. Selama triliunan tahun, umat manusia di jagat raya ini telah membuat banyak orang mempelajari 52 tablet kekacauan primal. Oleh karena itu dalam kota kekacauan utama, mereka secara alami membentuk 52 sekte. Penjaga Bevin berseru, misalnya, kamu semua mempelajari 9 tablet alam semesta, secara alami kamu akan menjadi bagian dari sekte 9 alam semesta, dan akan menjadi salah satu anggota mereka. Namun sementara kamu semua telah mempelajari tablet yang sama, tingkat pemahaman kamu akan berbeda, dan hanya yang kuat yang akan menerima kesempatan lain untuk mempelajari tablet dari kota Primal Chaos. Mata Luo Feng berkilau. Kesempatan lain untuk belajar. Setelah satu studi tentang tablet 9 jagat raya, dia sudah memahami arahan dan pelatihannya selama beberapa saat. Tingkat peningkatan dan pertumbuhan ini sangat membuat ketagihan. Jika dia bisa mempelajari tablet sekali lagi, seberapa sempurna itu? Bagaimana seseorang membuktikan kekuatannya? Itu tidak bergantung pada kata-kata. Penjaga Bevin tersenyum, karena itu kita telah membangun jembatan surgawi ini di dalam alam semesta virtual. Dengan melewati setiap level dan mencapai lebih jauh, akan berarti kekuatan seseorang tumbuh. Di pulau ini ada 52 jembatan, masing-masing untuk 52 tablet. Kamu mempelajari 9 tablet alam semesta, maka kamu akan menjelajah ke dalam jembatan surga 9 alam semesta. Jembatan 9 jagat ini sangat panjang, setiap level semakin sulit, ada total 27 level. Jika seseorang dapat melewati level 1, dia akan menerima kesempatan lain untuk mempelajari tablet. Setiap kali seseorang melewati level, dia akan menerima kesempatan lain. Penjaga Bevin tersenyum ketika dia memandang Luo Feng. Dan kemudian Luo Feng pun menyadarinya. Benar, pemuda kera yang mereka temui di pintu masuk ruang pelatihan sebelumnya, dia berkata, aku berhasil lulus level 6, aku mendapatkan 7 hari lagi untuk belajar. Jelas seseorang akan mendapatkan kesempatan lain setelah melewati satu level. Namun, jembatan surgawi sangat sulit untuk dilewati. Penjaga Bevin berseru, untuk orang-orang muda seperti dirimu sendiri, biasanya kamu bahkan tidak bisa melewati tingkat 1. Luo Feng terkejut. Jembatan 9 alam semesta memiliki total 27 level. Semakin jauh kamu berjuang, itu mewakili pemahaman kamu tentang tablet 9 jagat semakin dalam dan lebih kuat. Jika kamu sepenuhnya memahami seluruh tablet, kamu dapat membuatnya melewati semua 27 level, namun itu terlalu sulit. Bahkan yang abadi biasanya hanya berhasil mencapai level 10. Penjaga Bevin menghela nafas, jika kamu bisa mencapai level ke-18, kamu akan menjadi seorang yang abadi yang hampir tak terkalahkan. Membuatnya ke level 21, seseorang bisa menjadi pemimpin negara semesta. Apa? Luo Feng terkejut. Dengan mencapai level 21, seseorang bisa menjadi pemimpin negara semesta. Menjadi pemimpin negara jagat raya itu sangat sulit,
maka orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya untuk mencapai level 21. Bahkan menjadi abadi adalah sangat sulit, maka menjadikan menara level 10 dari menara sudah mengesankan. Sedangkan untuk level tertinggi 27, hanya mereka yang sepenuhnya memahami seluruh 9 tablet primitif alam semesta yang bisa mencapainya, namun tentu saja itu terlalu jauh. Yang penting bekerja keras. Penjaga Bevin tersenyum, ini adalah jalan menuju puncak, sudah banyak yang berjalan menyusuri jalan setapak dalam kemanusiaan. Saat kamu melewati level ke-18, kamu juga akan menerima hak untuk menjadi anggota abadi Kota Kekacauan Utama. Kamu tidak memerlukan slot apapun di daftar nama atau apapun. Tiba-tiba mata Luo Feng menjadi berkilau. Anggota abadi Kota Kekacauan Primal. Namun melewati 18 level itu terlalu sulit. Mereka yang masuk sebelumnya telah gagal. Penjaga Bevin memandang Luo Feng dan kelompoknya, selanjutnya, melewati jembatan surga. Aku akan pergi. 9 yang tiba di sana, satu demi satu mereka menjadi berkas cahaya yang terbang menuju jembatan 9 alam semesta. Setelah 2 menit, penjaga itu berkata, kegagalan lain, berikutnya. Kegagalan lain, selanjutnya. Kegagalan, selanjutnya. Semua telah gagal, hanya ada kamu Luo Feng yang tersisa. Pada saat ini, jumlah orang baru yang mencoba melewati jembatan adalah total 12. 2 di antaranya telah mencoba sebelum Luo Feng tiba, dan 11 sebelum dia semuanya gagal, hanya menyisakan Luo Feng yang tersisa. Ini membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Jelas melewati jembatan itu sangat sulit, ini semua adalah jenius, dan ada 3 dari daerah awal absolute, namun tidak satupun dari mereka yang berhasil melewati tingkat 1. Luo Feng, bekerja keras. Penjaga Bevin tersenyum kepadanya, dari kelompok ini, termasuk hampir 900 yang pernah mencoba sebelumnya, hingga 90% telah mencoba melewati jembatan. Begitu banyak, kecuali Bolan, tidak ada orang lain yang lulus level 1. Apa? Luo Feng terkejut. Ada banyak yang telah memasuki ruang pelatihan sebelumnya. Luo Feng harus menghabiskan hari pertamanya di menara, maka ia dan sekelompok jenius muda ini sekarang hanya bisa melalui cobaan. Ini benar-benar normal. Bolan sangat kuat, dia terus melewati level 1 dan 2, menerima 2 kesempatan ekstra untuk belajar. Penjaga Bevin berseru, adapun sisanya, bahkan anggota wilayah primal lainnya Long Yun bahkan tidak bisa melewati tingkat level 1, tidak ada dari mereka yang melakukannya. Luo Feng merasakan tekanan luar biasa. Dari kumpulan geniusnya, Bolan, Long Yun, Jia Laixi, mereka semua mencoba melewati jembatan, berdasarkan pada saat mereka memasuki ruang pelatihan. Selama waktu Luo Feng memasuki tempat pelatihan, mereka yang telah memilih tablet kapak besar, Rong Jun dan pemuda Mankawuka belum memasuki tablet mereka. Oleh karena itu, satu-satunya jenius yang tersisa dari permulaan absolute yang belum melewati jembatan adalah Luo Feng, Rong Jun dan Wuka. Ayo, penjaga Bevin menatap dengan penuh harap pada Luo Feng. Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan segera menuju ke jembatan surgawi yang sangat panjang. Dari kejauhan dia bisa melihat bahwa jembatan yang dia tuju memiliki loh batu dengan tulisan 9 jagat raya di atasnya. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.